lagi wanjak. Ya terserah. Urgensinya apa sih Pak? Ya belum. Ada Ya belum saya tanya. Baru dilantik beberapa bulan yang lalu, belum ada 1 tahun. Ya kita kan lagi wanjak. Ya, lagi wanjak kan rutin. Kadang-kadang wartawan nanya kok kenapa Kapolda Bali kosong. Itu sering tanya. Baru dilantik. Kadang-kadang wartawan nanya kok kenapa Kapolda Bali kosong lama. Itu sering tanya. Baru dilantik beberapa bulan yang lalu, belum ada 1 tahun, baru 6 bulan. Siapa? Pak, katanya ada kepala BNPT ya Pak, benar nggak Pak? Belum. Belum Pak. Bentar. Berkaitan dengan Hati-hati Mas. Oke. Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan mengaku belum mendengar rencana pencopotan Kabar Eskrim. Karenanya ia mengaku enggan menanggapi kabar yang tak jelas sumbernya tersebut. Ya, kita intinya Presiden itu dan Wakil Presiden dalam sekarang ini kan sudah merintahkan di Bogor, jangan menciptakan kegaduhan. Kalau mau ya menindak secara hukum silakan, tapi bisa dilakukan dengan arif tanpa terlalu dipublikasikan. Itu aja. Artinya penindakan dari Pak Buas kemarin termasuk sudah mengganggu Pak ya? Saya tidak tahu, saya belum berani komentar, nanti malam saya komentar. Tapi rumor untuk dicopot, bukan ada pertemuan? Sebelumnya Kabar Eskrim Komjen Pol Budi Waseso mengkonfirmasi tadi malam ia tidak dipanggil menghadap Presiden, melainkan berada di kantornya. Konfirmasi Budi Waseso ini menjawab kabar rencana pencopotan dirinya pasca adanya pemanggilan oleh Presiden semalam. Dan berikut konfirmasi Komjen Pol Budi Waseso dalam wawancara dengan Juan Alexander Wake dalam program Kabar Siang beberapa jam yang lalu. Ya, apakah memang tadi malam Bapak dipanggil oleh Kapolri dan mengatakan akan ada pergantian jabatan atau dicopot gitu Pak? Oh gitu ya, sampai saat ini tidak ada berita pada saya ya. Dan tadi malam saya tetap bekerja di kantor. Jadi mengenai apa yang disampaikan tadi itu tidak ada tuh ya. Artinya saya dipanggil oleh Bapak ada di kantor tadi malam untuk pekerjaan-pekerjaan di Bareskrim. Saya kira itu. Baik. Selain kesibukan Bapak di Bareskrim gitu Pak, ada informasi juga yang mengatakan bahwa Pak Buas tadi malam Presiden Joko Widodo juga hadir, Wapres Yusuf Kala di sana Pak di istana yang mengatakan bahwa akan ada pencopotan yang akan dilakukan terhadap Anda. Benar seperti itu Pak Buas? Iya. Itu ada informasi juga menyatakan bahwa Bapak panggil ke istana begitu Pak, diberitahu kalau misalkan hari ini akan ada pencopotan terhadap Bapak. Kami dapat mengkonfirmasi informasi tersebut Pak. Enggak lah, tidak benar saya katakan tadi, tidak ya. Saya tadi malam bekerja di kantor, jadi tidak ada yang seperti disampaikan tadi ya. Saya kira itu berita dari mana gitu ya. Yang legenda sepak bola asal Belanda Ruud Gullit merayakan hari ini Embon. Gemar sepak bola pasti mengenal sosok ini. Ruud Gullit pernah membawa Belanda meraih juara Piala Eropa. Selain di timnas Belanda, Ruud Gullit juga kuat tim sepak bola Oven, AC Milan dan Chelsea. Dan sang lagi berambut gimbal, hari Selasa berkunjung ke Ambon, Maluku. Ruud Gullit menjadi tamu khusus program pemerintah kota Ambon, Mangente Ambon. Ini merupakan kali kesekian Ruud Gullit berkunjung ke Indonesia dan ia mengakui selalu terkesan dengan sikap ramah dan bersahabat orang-orang Indonesia. I have been several times in I've never been in Ambon, and of course, like Mr. Mayor already said, we are from Ambon, and now I also have a better idea where they're coming from. I think it's wonderful to see as used, and the fact how nice they always been. Ambon, Ruud Gullit menyempatkan diri menyapa para fans Amboina. Bagi penggemar klub AC Milan, pahlawan yang pernah membawa klub AC Milan menjuarai Serie A, Coppa Italia, Piala Super Eropa, dan Liga Champion. Di Ambon, Ruud Gullit juga mendapat kejutan yang ia akui tidak akan ia lupakan. Ia mendapat kejutan kue ulang tahun karena Selasa 2 September memang bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-53. To make this trip memorable, and he succeeded in that. Thank you very much. Thank you very much. Di sini, Ruud Gullit yang kini menjadi pelatih LA Galaxy juga berkesempatan memberikan hadiah kepada juara kompetisi sepak bola Piala Wali Kota Ambon. Kompetisi tersebut diselenggarakan dalam rangka HUT Kota Ambon 7 September mendatang.
Dari Ambon, Maluku, Hari Raja Baikole, TV One mengabarkan. Pemirsa, masih mengenai bola dan kami akan ajak Anda melihat atraksi gaya bebas sepak takraw atau paraga sepak takraw. Langsung saja kita temui rekan kami Samsul Ma'arif di Makassar, Sulawesi Selatan. Bagaimana informasi terkait dengan gaya baru sepak takraw? Silahkan Samsul Ma'arif. Ya, pemirsa, saat ini saya sedang berada di lapangan Syekh Yusuf Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, di mana memang tempat ini merupakan salah satu ruang publik yang biasa digunakan oleh masyarakat Goa untuk berolahraga maupun bagi sanggar-sanggar kesenian untuk latihan. Dan saat ini sekarang Sanggar Seni Sirajudin sementara melakukan sejumlah latihan, diantaranya latihan dari kesenian tradisional paraga dan tari PPPPK Baine. Paraga ini pada awalnya hanya dimainkan oleh kalangan istana pada zaman kerajaan Goa. Namun seiring dengan masuknya Islam, paraga perlahan-lahan mulai dimainkan oleh khalayak umum, karena memang sambil bermain paraga biasanya juga diiringi dengan siar Islam dengan mengucapkan lafaz Allah. Dan untuk permainan paraga sendiri yang hampir sama dengan permainan takraw, menggunakan bola dari rotan yang juga dimainkan 6 orang atau lebih. Namun yang membedakan adalah jika permainan takraw dipertandingkan, maka paraga ini hanya untuk dipertunjukkan saja. Dan macam-macam pertunjukan yang biasa dimainkan oleh permainan paraga, diantaranya dengan pola bersusun seperti yang Anda lihat saat ini. Permainan paraga sementara melakukan pola pangku, mungkin bisa dibilang seperti itu, karena para pemainnya saling memangku dan satu orang sudah mulai naik ke bahu temannya. Dan hal inilah yang membuat permainan paraga unik dari daerah Sulawesi Selatan, karena untuk mengontrol bola yang digunakan oleh permainan paraga memang cukup sulit, karena lenting dari bolanya membuat bola sulit untuk dikendalikan. Nah, untuk mengetahui bagaimana kesenian tradisional, permainan tradisional paraga ini, saat ini bersama dengan saya Bapak Awar dari Sanggar Seni Sirajudin. Bisa diceritakan sedikit awal mula dari kesenian paraga ini dari mana bisa sampai punya keahlian seperti ini? Permainan paraga ini adalah kesenian tradisional Sulawesi Selatan yang sudah sejak dulu ada dan masih populer sampai sekarang dan dilestarikan oleh pemuda-pemuda. Araga ini terdiri dari dua unsur kegiatan, yaitu seni dan olahraga. Unsur seninya yaitu bagaimana mereka memainkan bola sehingga tidak jatuh ke tanah. Dan dari segi olahraganya, skillnya, mereka memperlihatkan kekompakan, kedisiplinan memainkan sehingga bola tidak jatuh ke tanah. Yeah. Ini saya lihat mereka pakai semacam topi ya. Bisa diceritakan itu topi, namanya topi apa dan digunakan untuk apa itu? Yang mereka gunakan adalah patonro. Yang bedanya kalau pemain gendang itu miring jatuh, ini berdiri karena untuk menada bola untuk sebagai atraksi mereka. Iya. Ini selain latihan di tempat ini, apakah biasa kesenian paraga ini biasa dipertunjukkan ke warga-warga asing biasa berkunjung ke Makassar atau gimana? Sering pada saat ada kapal pesiar datang ke Makassar, kita